Lalu ada orang yang bertanya, kenapa kok tiba-tiba PAN mendukung pemerintah? Tadi kan disebut bukankah kemarin ada di luar gelanggang pertandingan yang mendukung Jokowi? Jawabannya sederhana Bang Karni. Partai Amanat Nasional ini hampir 2 periode itu termasuk partai yang sangat-sangat keras ya, untuk mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah. Sangat keras. Dan ternyata setelah kami evaluasi secara internal, kami melihat bahwa kritik-kritik keras yang kami sampaikan itu tidak semuanya disambut dengan baik dan dimengerti dengan baik oleh masyarakat kita. Bahkan ada yang merasa ini Partai Amanat Nasional kok rasa-rasanya menyalah-nyalahin pemerintah terus. Dan itu kita evaluasi dari media-media sosial yang banyak kita baca, dan ternyata tidak semuanya hal itu menguntungkan untuk Partai Amanat Nasional. Dan ujungnya ini terbukti pada hasil pemilu yang lalu, Partai Amanat Nasional itu dari 8 kursi di Jawa Tengah, ini fakta. 8 kursi kita di Jawa Tengah itu semuanya hilang, sama sekali tidak ada untuk Provinsi Jawa Tengah. Dan setelah kita lihat ternyata memang gaya politik untuk mengkritik yang seperti tadi itu, yang keras begitu itu ternyata tidak semua baik di seluruh struktur masyarakat. Nah karena itu kita menyepakati bagaimana kalau pola ini kita rubah. Bagaimana caranya? Caranya tentu kita akan tetap mengkritik kebijakan pemerintah, tetapi kalau bisa kita mendukung pemerintah dari aspek betul-betul yang kebijakan itu bermanfaat luas bagi kepentingan masyarakat. Nah ini yang sekarang kita lakukan. Karena itu kita bergabung saja. Bergabung dengan pemerintah tanpa ada syarat apapun. Pengangkatan jadi menteri ini, apalagi menit-menit terakhir kalau gak injury time, menguntungkan untuk partai atau malah merugikan ke depannya? Jadi artinya begini, kan tadi konstituen di Jawa Tengah ketika kritis terhadap pemerintah hilang 8 kursi. Ya ada yang benci kalau kita kritik pemerintah, tapi ada juga yang sayang. Sebanyak yang benci di dunia ini kita, sebanyak itu pula yang sayang kita. Ya. Lah, jadi itu imbang-imbang aja kalau saya lihat. Kami memang datang untuk memberikan pelayanan. Jadi kami andai kata tidak diberi menteri sekalipun, ini saya tegaskan, andai kata kemarin tidak ikut pun di dalam kabinet ini, PAN pasti akan tetap bersama pemerintah dan pasti akan mendukung program-program pemerintah. Dan itu kita lakukan. Tapi bukan berarti kalau kita sudah di dalam seperti sekarang ini bahwa kita langsung diam, tidak mengkritik lagi pemerintah. Bahkan kita sudah laporkan juga, kita akan tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan masyarakat. Dan saya lakukan juga itu Bang Karni. Saya termasuk orang yang sangat kritis dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Dan saya kira masyarakat luas tahu persis apa yang saya lakukan. Termasuk kemarin soal PMI, termasuk soal vaksin, termasuk soal bagaimana pelayanan dalam bidang penanganan pandemi di kesehatan dan seterusnya. Itu saya lakukan dan itu tegas-tegas kalau memang tidak berpihak pada rakyat, kita masih tetap konsisten bersama dengan rakyat. Dan kalau itu konteksnya, saya kira ya masyarakat pasti akan memahami posisi yang diambil oleh PAN, keputusan politik yang diambil oleh PAN untuk bergabung di kabinet Presiden Jokowi. Boleh menanggapi Bang? Ya, silakan. Gini, Pak Saleh, ini saya sekalian juga nih sama Bang Ferry. Waktu pemilu 2019, dua partai ini kan sebetulnya menempatkan diri sebagai oposisi. Dan dari posisi itulah mereka mendapatkan kursi hari ini di DPR. Gitu kan. Nah kemudian sekarang mereka berbalik nih. Apakah gak takut ya bahwa gara-gara dua partai ini yang tadinya oposisi kemudian bergabung ke pemerintah, membuat sistem demokrasi Indonesia menjadi jelek dan pragmatis. Jadi artinya apakah tidak pernah dipikirkan di ranah akar rumput pada saat nanti mereka memilih 2024. Apa yang harus mereka percaya lagi? Karena pada saat mereka misalnya memilih kelompok A dengan calon presiden tertentu, nanti mereka berpikir bahwa ya ntar balik lagi nih gabung juga nih. Alasannya demi rakyat lagi, tapi padahal demi menteri kan. Demi posisi-posisi yang buat partai politik itu lebih enak dan nyaman gitu. Apakah nggak ada rasa itu ya? Bahwa kami ini bisa saja membuat blunder demokrasi yang akhirnya membuat demokrasi Indonesia mundur ke belakang karena hanya menyisakan sedikit sekali oposisi plus Riza Ramli gitu.
Jadi jangan juga kita misalnya bersuzon sekali lagi, berburuk sangka kepada masyarakat. Kalau kita ambil keputusan begini langsung kita malah tidak disukai masyarakat. Tidak begitu, masyarakat itu pintar Pak. Terus yang berikutnya yang perlu saya tegaskan ya, bahwa politik itu Pak Henry Satrio sebagai pengamat yang sangat saya kagumi juga termasuk ya, itu adalah gabungan idealisme dan pragmatisme Pak. Bohong orang kalau bilang pragmatisme nggak ada di politik. Ngapain berpolitik? Kalau mau nggak dapat kekuasaan, majelis taklim aja. Jangan masuk ke parpol. Masuk ke partai politik itu pasti ada nilai-nilai pragmatismenya. Nah idealismenya di mana? Idealisme tetap harus didepankan. Dikedepankan sekali lagi. Saya katakan tadi, di mana nilai idealisme akan muncul lagi? Di saat kita mengkritiki kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat, di mana kita sekarang sudah berada di dalam kabinet. Waktu ketum minta penundaan pemilu, Bang Saleh apa reaksi? Loh, kita sebetulnya ya dalam konteks itu soal penundaan pemilu sekalipun itu sebetulnya sudah kita hitung apa yang akan terjadi. Pak Henry, kalau kemarin mohon maaf ini belum diungkap oleh 3 partai ini soal itu, jangan-jangan nanti kalau di ujung jadi penundaan pemilu Pak. Kalau sekarang kan nggak ada lagi itu soal penundaan pemilu. Kenapa? Sudah selesai. Apa urusannya? Kami sudah ada KIB. Sudah siap pemilu, malah justru Golkar sudah mendeklarasikan kami ada capresnya. Ya kan, walaupun belum ada kesepakatan 3 partai ini, kalau dia kan sudah punya capres, kita hormati. Nanti kita diskusikan, apakah betul nanti Erlangga ini siap untuk tarung. Kita hitung. Karena kami ini Pak Henry Satrio, pernah saya tegaskan sekali, sadar betul PAN ini 2 kali pemilu, 2 kali kalah Pak, Pilpres itu. Ya kan? 2 kali pemilu, 2 kali kalah kami Pilpres. Dan karena itu secara rasional, realistis, kami tidak mau lagi pemilu akan datang kalah, begitu loh. Kalau soal Jawa Tengah, Saleh, ya kan? Jawa Tengah memang unik, tapi Jawa itu bukan Jawa Tengah. Jawa Barat karakternya beda, Jawa Timur senang orang yang terbuka, yang transparan. Pantai utara Jawa itu juga beda karakternya. Solo dan sekitarnya memang beda. Ya, saya ingat dulu Buya suka datang ya cerita sama saya, Rizal kamu harus lebih Jawa nih. Saya bilang saya nggak mau dan saya nggak bisa, palsu kalau Rizal Ramli Jawa nih. Jadi tapi saya bilang sama Buya, Jawa itu bukan hanya Solo, Jawa itu Jawa Timur, pantai utara Jawa. Nyaman kita dengan kultur itu. Jawa Barat, saya dari kecil di Jawa Barat, biasanya Rio Sunda. Jadi jangan interpretasikan budaya Solo sebagai budaya Jawa. Terima kasih.